Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-16. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya bab 23 ayat 1-6. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai ayat 34 dengan tema melayani dengan hati yang berbelas kasih. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gesarlah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita di hari Minggu ini adalah melayani dengan hati yang berbelas kasih. Saudara-saudari, ada sebuah kisah. Di satu kota terjadilah hujan badai. Seorang laki-laki tua bersama istrinya masuk ke sebuah lobi hotel kecil di kota itu untuk mendapatkan tempat bermalam dan menghindari hujan badai. Sang suami berkata kepada pelayan hotel itu, "Dapatkah Anda memberi kami sebuah kamar di sini?" Sang pelayan dengan tersenyum dan ramah memandang kepada pasangan itu dan menjelaskan bahwa ada 3 acara sedang berlangsung di kota mereka itu. Jadi semua kamar hotel telah penuh. Tapi katanya, "Saya tidak dapat mengirim pasangan yang baik seperti Anda keluar kehujanan pada malam ini. Mungkin Anda mau tidur di ruangan saya. Ruangan saya tidak terlalu bagus, tapi cukup untuk membuat Anda tidur. Jangan khawatir tentang saya akan baik-baik saja," kata sang pelayan dengan begitu ramahnya. Dan akhirnya pasangan itu pun setuju. Keesokan harinya, laki-laki tua itu berkata kepada sang pelayan, "Anda seperti seorang manajer yang baik, yang seharusnya menjadi pemilik hotel terbaik juga. Mungkin suatu hari saya akan membangun sebuah hotel untuk Anda." Sang pelayan melihat mereka dan tersenyum, dan ketiga orang itu tertawa dengan gembira. Saat pasangan ini dalam perjalanan pergi, mereka berkata, "Sungguh sesuatu yang langka menemukan seseorang yang begitu ramah, bersahabat, dan penolong yang membuat kita dapat menikmati malam dengan nyaman." Saudara-saudari, 2 tahun kemudian, sang pelayan hampir melupakan kejadian malam itu ketika ia menerima surat dari laki-laki tua tersebut dan meminta pelayan itu datang mengunjungi pasangan tua itu. Laki-laki tua itu bertemu dengan pelayan itu dan membawa dia ke sebuah gedung baru yang megah. Dan laki-laki itu berkata, "Ini adalah hotel yang baru saja saya bangun untuk engkau kelola." Si pelayan itu kaget dan berkata, "Anda pasti sedang bergurau, bukan? Saya jamin
tua itu dengan tersenyum dan ramah. Pelayan muda itu tidak akan pernah melupakan kejadian yang membawa dia untuk menjadi manajer dari salah satu jaringan hotel paling bergengsi itu. Saudara-saudari, dari cerita tadi kita diajak untuk belajar bagaimana kita melayani seseorang itu dengan sepenuh hati. Hati yang berbelas kasih. Tanggung jawab melayani menjadi muncul jika kita memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama. Dalam bacaan pertama, kita diingatkan, bahkan ditegur, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba-dombanya hilang dan tersesat. Membiarkan domba-domba gembalaannya hilang berarti gembala yang tidak memiliki hati, tidak peduli, tidak ada rasa belas kasih, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Orang yang demikian dikatakan celaka. Kepercayaan yang diberikan akan diambil daripadanya. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor. Kiranya saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini jelas bagi kita. Dan hal ini nyata dalam kehidupan kita. Orang yang bertanggung jawab pada tugasnya, yang melayani dengan hati akan dipuji, dipercaya, dan kepadanya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Demikian sebaliknya, kalau seseorang tidak melayani dengan hati, maka kepercayaan yang diberikan akan diambil daripadanya. Saudara-saudari, dalam Injil yang telah kita dengar, Yesus mengajak para muridnya untuk sejenak bersatu dengannya dengan berkata, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka sangat sibuk. Maka beristirahat sejenak bersama Yesus merupakan hal yang penting, supaya bisa mengevaluasi pekerjaan, tanggung jawab yang sudah dilakukan itu, yang membuat mereka begitu sibuk sekali. Apakah pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh dengan hati atau karena terpaksa? Hal ini penting. Ketika kita melayani dengan hati yang berbelas kasih, maka kita akan melakukan pelayanan dengan semangat, dengan sukacita, tidak merasa terlalu lelah. Walau ada tantangan, kita tidak mudah menyerah. Namun ketika kita melayani bukan dengan hati, maka kita lebih banyak bersungut-sungut, mengeluh, bahkan juga mudah menyerah. Maka ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam situasi yang seperti ini, Yesus menantang para muridnya untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, rasa belas kasih, melayani ketika menghadapi orang banyak yang lapar itu. Reaksi para murid menyarankan agar mereka disuruh pulang. Terlalu banyak yang mau dilayani dan sulit mendapatkan makanan untuk sebanyak itu. Kelihatannya mustahil, dan inilah yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus. Tapi Yesus tidak setuju dengan pikiran mereka, dan Yesus mengajarkan agar mereka bertanggung jawab melayani orang-orang yang lapar itu. Tentu saja saudara-saudari, ada alasan murid-murid tidak dapat melayani orang banyak yang kelaparan. Mereka tidak punya makanan, namun Yesus memberikan jalan keluar. Makanan tidak
tidak harus dari diri kita sendiri, tapi juga bisa dari apa yang tersedia dalam kebersamaan. Menolong dengan menggunakan bahan yang terbatas, apa adanya. Walaupun terbatas apa yang kita miliki, jika kita berikan kepada Tuhan dengan mengucap syukur dengan penuh keyakinan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tanggung jawab melayani muncul jika ada kesediaan untuk menyediakan kebutuhan bagi orang yang berkekurangan. Tetapi orang yang tidak tergerak memberi waktu, tenaga, ataupun materi akan sulit bertanggung jawab dalam melayani atau berbagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita semua untuk melakukan pekerjaan kita dengan hati, dengan tetap menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan akan menginspirasi dan memotivasi kita untuk melayani dengan hati yang berbelas kasih. Bekerja dengan hati, maka kita dapat melayani dengan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.